Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Rifar, Teknik Manufaktur Industri Agro, NIM 19TMA 379 kelas 1A. Kali ini saya akan membahas matematika khususnya perpangkatan. Jadi perpangkatan itu adalah atau disebut juga dengan kuadrat atau pangkat 2, yaitu suatu bilangan yang mengalikan suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri, sehingga perpangkatan itu kita sebut juga dengan suatu bilangan yang artinya perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Tanpa membahas panjang lebar tentang perpangkatan ini, saya akan memaparkan contoh-contoh soalnya. Berikut saya akan memaparkannya. Ya, baik. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa perpangkatan itu yaitu mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya itu adalah 2 kuadrat. Kita kali bilangan itu sendiri. Contohnya kayak gini, 2 kali 2 sama dengan 4. Kita hanya mengalihkannya berulang-ulang sesuai berapa nilai pangkatnya. Ada aturan paling mendasar itu, yaitu misalnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi setiap yang berpangkat 0 itu adalah hasilnya 1. Kemudian 2 pangkat 1. Semua yang berpangkat 1 itu adalah hasilnya itu selalu sama dengan bilangan yang dipangkatkan, yaitu sama dengan 2. Jika bentuknya seperti ini, 2 kali 2, ini kita sebut dengan 2 faktor. Jika bentuknya seperti ini, kita sebut dengan 3 faktor, dan seterusnya. Saya akan menjelaskan beberapa sifat dari perpangkatan ini. Sebelumnya saya jelaskan bahwa perpangkatan itu kita sebut juga dengan eksponen. Jadi perpangkatan ini tidak lepas dari eksponen, begitupun sebaliknya. Contoh dari sifat pertama itu adalah P pangkat M dikali P pangkat N sama dengan P M pangkat M tambah N. Ini sifat yang pertama. Contohnya saja yaitu adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3, itu 3 pangkat 5. Bagaimana dengan pembagian? Pembagian itu sifatnya seperti ini, yaitu P pangkat M dibagi P pangkat N sama dengan P pangkat M kurang N. Contohnya 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Di sini kita dapatkan 5 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 5 pangkat 2. Seperti ini. Bagaimana dengan sifat perkalian? Contohnya seperti ini. Sifat perkalian itu adalah
P pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan P M dikali N. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Kemudian ada juga pangkat pada akar, saya akan jelaskan pada video berikutnya. Nah, kita lanjut. Ada juga sifat perkalian seperti ini. Contohnya P dikali Q pangkat M. Ini kita bisa tulis dengan P pangkat M dikali Q pangkat M dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan pangkat pecahan? Pada pangkat pecahan itu ada sifat seperti ini. A pangkat M per A pangkat N, sehingga dihasilkan A pangkat M kurang N, dengan syarat itu bilangannya sama, harus sama. Dan syarat yang kedua itu adalah A tidak sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0. Contohnya 2 pangkat 7 per 2 pangkat 3 sama dengan, kita hasilkan dapat 2 pangkat 7 kurang 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 4. Nah, ada juga sifat bentuk pada sifat-sifat bentuk akar pada perpangkatan. Nah, akar itu selalu berhubungan erat dengan perpangkatan. Contohnya 5 pangkat 1/2 itu adalah 5 adalah akar 5, dan seterusnya. Semua bilangan yang berpangkat 1/2 itu adalah sama dengan akar. Kita ambil contoh seperti ini. A kali B, akar A kali B sama dengan akar A dikali B. Baik, contoh lain dari akar itu, contohnya akar A dikali B sama dengan akar A, kita bisa tulis dengan kali akar B. Begitu juga dengan bentuk pecahan, contohnya akar A per B, kita bisa tulis dengan seperti ini, akar A per akar B, seperti ini. Saya kasih contoh soal pangkat pecahan, contohnya 2 pangkat 3/2
dibagi 2 pangkat 1 per 2. Nah, karena dari sifat ini adalah seperti ini sifatnya, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A P pangkat P kurang Q, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan hasil 2 pangkat 3 kurang 1 per 2. Nah, sama dengan 2 pangkat 2 per 2. 2 per 2 ini sama dengan 1 atau 2 bagi 2. Karena pangkatnya adalah 1, jadi kita bisa tulis kembali bilangannya, yaitu 2 intinya semua yang berpangkat pecahan dapat diselesaikan dengan sifat-sifat dasar dari perpangkatan dan digabungkan dengan sistem penyelesaian pecahan seperti pada video-video sebelumnya. Ya, baik, demikian hanya itu yang saya bisa jelaskan tentang perpangkatan. Intinya perpangkatan itu kita sebut juga dengan eksponen dengan beberapa sifat-sifatnya, dan bisa diselesaikan dengan cara pembagian, perkalian, dan pecahan dengan selalu menggunakan prinsip-prinsip pada perpangkatan itu atau pecahan itu sendiri. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.